Selamat datang di channel YouTube Tri Sulasiana by Duri. Bersama Teras Hijrah dan kelas pranikah, kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup unik dan menarik tentu saja. Kenapa menarik? Karena bisa jadi hal ini dialami oleh kita sekali atau beberapa kali di sepanjang kehidupan kita. Tentang apakah itu? Yaitu tentang mengobati derita cinta yang tak kunjung berakhir. Apa yang harus kita lakukan ketika cinta yang kita harapkan berbalas ternyata tak kunjung berbalas? Mari kita simak pemaparannya di Tri Sulasiana by Duri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Teras Hijrah bersama Istiqomah untuk meraih ridho ilahi. Di rubrik pranikah Teras Hijrah kali ini kita akan membahas tentang mengobati derita cinta yang tak kunjung berakhir. Cinta kepada lawan jenis tidak selalu dihiasi bunga-bunga merah jambu. Tidak sedikit yang justru berhias air mata duka. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, cinta yang tumbuh subur kembali padahal sudah terlanjur talak 3, cinta yang terpisahkan maut, terhalangi keluarga, terbentengi status sosial dan sebagainya. Semua itu bisa membuat siapa saja ikut bersedih. Bahkan tak jarang ikut menitikkan air mata walaupun tidak ikut mengalaminya. Di antara sahabat pun ada yang tidak lepas dari problem ini tentunya. Begitu besarnya cinta Muhyiddin kepada Bariroh hingga setelah berpisah pun Muhyiddin mengikuti kemana saja Bariroh pergi dalam rangka mengharapkan belas kasihan Bariroh untuk mau kembali. Air matanya mengalir membasahi jenggotnya hingga Nabi SAW pun terus melobi Bariroh agar kembali. Namun Bariroh tetap menolak. Nabi pun menyampaikan hal ini kepada pamannya. Wahai Abbas, tidakkah engkau heran akan rasa cintanya Muhyiddin kepada Bariroh dan betapa bencinya Bariroh kepada Muhyiddin? Hadis riwayat Al-Bukhari. Penyakit dan derita apa saja, Allah telah menyiapkan obatnya. Di samping perasaan, manusia diberikan akal dan logika dan dipandu dengan wahyu untuk menyelesaikan setiap permasalahannya. Tidak terkecuali masalah cinta. Jika perasaan yang dikedepankan dari wahyu dan akal, maka derita cinta itu tidak akan berakhir. Tidak ada yang bisa mengakhirinya, tidak minuman keras, tidak pula narkoba, bahkan kematian pun tidak bisa mengakhiri derita ini. Islam telah memberikan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Antara lain, langkah yang pertama, menikah dengan yang dicintai. Jika ada jalan yang syar'i untuk menuju jenjang pernikahan, maka obat derita cinta yang paling manjur adalah dengan cara menikahi siapa yang dicintai. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak pernah melihat kebaikan bagi dua orang yang saling mencintai seperti kebaikan cinta dalam pernikahan." Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Mulla Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih menyatakan, jika seorang lelaki memandang wanita asing atau non-mahram dan pandangan itu menyebabkan tumbuhnya cinta sepenuh hati, maka menikahi wanita tersebut akan menjadikan bertambahnya cinta tersebut. Sedangkan berhubungan dengan wanita tersebut secara tidak syar'i akan memunculkan kebencian dan permusuhan. Pacaran dengan berdua-duaan tanpa mahram
perselingkuhan, apalagi kumpul kebo, serta dengan bentuk-bentuk penyaluran cinta yang lain, pada hakikatnya hanya akan mengotori cinta tersebut dan kelak di akhirat akan berujung pada permusuhan. Setiap hubungan yang tidak berlandaskan takwa, kelak hanya akan jadi musuh di akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-67, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Langkah yang kedua, jika langkah yang pertama tidak bisa dilakukan, yaitu melakukan find and replace. Jika tidak ketemu jalan syar'i untuk menikahi yang dicintai, maka berusahalah untuk menemukan sosok yang lain yang bisa mengganti kedudukan orang yang dicintai tersebut. Dunia tidak selebar daun kelor. Masih banyak orang lain yang lebih baik dari yang dicintai tersebut. Jangan sampai mendatangi dukun untuk melunakkan hati seseorang. Kalau mendatangi dealer dalam rangka melunakkan hati, itu boleh saja, asalkan akad jual beli atau kreditnya syar'i juga. Langkah yang ketiga, jika langkah 1 dan 2 belum bisa dilakukan, berusahalah menerima ridho dengan ketetapan Allah. Berusahalah untuk menerima dan meridhoi apa yang terjadi pada diri kita dengan ketetapan Allah. Jika tidak juga berhasil mereplace si dia, sehingga hati tetap penuh dengan kecintaan terhadapnya, sementara tidak ketemu jalan untuk menikah dengannya, ya sudahlah, ridho saja dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Karena Dia yang mengatur hidup kita, sementara kita tidak bisa mengatur Dia. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita pada saat terbaik menurutnya, bukan menurut kita. Lihatlah bagaimana Zulaikha melakukan berbagai macam usaha, bahkan yang tercela pun dilakukan demi bisa menyatukan cintanya dengan Yusuf alaihi salam. Namun justru Allah menjauhkan Yusuf dari dirinya. Namun ketika dia mulai menyadari kesalahannya, justru Allah berikan Yusuf kepadanya. Lihat pula begitu besarnya cinta Yakub kepada anaknya Yusuf, hingga kehilangan Yusuf sampai membutakan dirinya lantaran kesedihannya. Berbagai upaya dilakukan untuk mencarinya tidak membuahkan hasil. Namun biiznillah, kesabaran hati Yakub berakhir dengan bertemunya dia dengan Yusuf dalam kondisi yang terbaik. Kalaupun tidak kesampaian, sebagaimana kasus Mughits terhadap Bariroh, tetap yakinlah bahwa jika hal yang tidak syar'i kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, entah di dunia, entah di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Musnad Ibnu Ahmad. Mengenyampingkan perasaan cinta ini memang tidak mudah. Dalam hal ini, akal dan wahyu harus lebih dominan daripada perasaan. Coba pikirkan, apa yang bisa dilakukan kalau semua pintu syar'i menuju pernikahan yang dicintai telah tertutup? Setidaknya tertutup dalam pandangan manusia. Mau nekat melakukan yang dilarang Allah? Siapkah menanggung derita yang justru tidak akan berakhir? Hanya ada dua pilihan dalam hal ini, bersabar dan rela atau binasa. Langkah yang keempat, banyak-banyak mengingat mati. Kalau semua hal itu sudah dicoba dan masih terasa berat juga, maka banyak-banyaklah mengingat kematian.
jika kita tetap taat dalam kondisi sulit ini, yakinlah semuanya pasti berlalu. Hidup di dunia hanya sebentar, namun jika kita mencari jalan yang tidak syar'i, yakinlah cinta itu juga akan berlalu dalam tempo yang relatif singkat, sementara pertanggungjawaban yang berat dan kekal akan menghadang di sana. Wallahu a'lam. Sahabat Teras Hijrah, demikian dalam rubrik pranikah kali ini. Sampai jumpa di rubrik yang lain dalam episode yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.